Betapa seremnya pocong lesbi. Disclaimer dulu ya, ini adalah kisah nyata seorang mahasiswi yang gue dapatkan dari tweet Twitter yang sangat viral. Dua mahasiswi keperawatan yang sedang menjalani praktek kerja untuk pertama kalinya. Pada saat itu, mereka bertugas di rumah sakit swasta di Yogyakarta. Saat mereka sedang praktek di poli gigi, awalnya semua berjalan lancar tanpa ada kendala dan keanehan yang terjadi. Sampai sore pun tiba, dan antrian pasien pun udah gak ada lagi. Karena pasien udah gak ada lagi, dokter langsung meninggalkan sebentar untuk makan. Pada saat itu, hanya tersisa dua mahasiswi yang sedang magang. Sekitar pukul 5:30 sore, tiba-tiba ada perempuan yang menggeser pintu dan masuk ke ruangan. Mahasiswi ini langsung kaget, karena antrian pasien itu udah gak ada, tapi kok tiba-tiba ada yang masuk. Mereka berdua mencoba untuk berpikiran positif, karena mungkin aja ada datanya yang belum terinput atau lagi error. Akhirnya mereka pun tetap mempersilakannya untuk masuk. Wanita yang masuk itu rambutnya panjang sepinggang dan acak-acakan, memakai dress merah panjang selutut yang kusam, serta menggunakan sendal jepit kayu. Mukanya yang terlihat kusam dan kantung matanya seperti panda, serta matanya dipenuhi dengan belek berlendir. Setelah perempuan itu masuk, dia langsung duduk di kursi dental tanpa disuruh. Posisi duduknya itu tegak, tapi kakinya selonjoran sambil dibuka lebar, dan kepalanya menghadap ke atas. Setelah 10 menit, akhirnya dua mahasiswi ini memberanikan diri untuk menanyakan siapa namanya. Perempuan ini menjawabnya dengan pelan, sambil membuka mulutnya dengan lebar. Saking lebarnya air liur yang ada di mulutnya itu bertetesan ke bawah lantai. Merasa aneh dengan hal ini, mereka menganggap orang itu ODGJ. Jadi mereka beralasan pergi untuk memanggil dokter. Namun pas balik lagi sama dokternya, ternyata perempuan itu udah nggak ada. Tapi pas dicek, air liur di kursi dentalnya itu masih ada. Mungkin aja perempuan ini memang butuh pertolongan. Kemudian dicarilah perempuan tersebut. Tapi karena nggak ketemu juga, akhirnya mereka memutuskan untuk tutup dan pulang. Keesokan harinya, dua mahasiswa ini berbeda shift. Yang satu jaga pagi, dan yang satunya lagi jaga siang. Sekitar jam 5 sore, temannya yang sedang berada di kosan itu langsung menelpon dan bilang, ada lendir yang percis di kursi dental kemarin di lantai kosannya. Tapi ya udah, dia masih mencoba untuk berpikiran positif dan membersihkannya. Mungkin aja itu hanya kotoran binatang atau ada yang iseng aja. Nah, karena dua mahasiswa ini sekamar, jam 3 pagi ketika mereka sedang tidur, mereka dikagetkan dengan suara orang yang sedang meludah dengan sangat kencang. Saat mereka cek, ternyata nggak ada apa-apa dan melanjutkan untuk tidur. Tapi pas mencoba untuk tidur lagi, tiba-tiba mereka mencium bau yang sangat menyengat, seperti luka diabetes. Mereka mencoba mencari sumber bau itu, dan ternyata mereka melihat lendir yang sama, tapi sekarang di dinding mereka. Kejadian teror lendir ini terus berkelanjutan. Ada yang di lantai, ada yang di kasur, ada yang di kamar mandi, dan suara orang yang meludah tadi selalu terdengar tiap malam. Ada sewaktu-waktu, lendir itu datang lebih ekstrim lagi, yaitu berada di salah satu punggung mahasiswi ini. Setiap mereka mau makan, mereka nggak bernafsu untuk makan, karena kemanapun mereka pergi, selalu ada bau jigong dari lendir wanita itu. Singkat cerita, mereka mengungsi ke tempat teman mereka. Tapi teror ini nggak berhenti juga. Bahkan malamnya mereka ketindihan sosok perempuan baju merah kemarin yang sedang merayap di tembok dan meludah ke arah mereka. Syok dengan hal itu, mereka langsung terbangun sampai nggak bisa tidur lagi. Pagi harinya, mereka menghubungi dosen agamanya untuk menuntun doa biar nggak diteror lagi. Setelah berdoa, lendir di dalam ruangannya udah nggak ada. Namun pas dicek lagi di luar, ternyata lendir itu ada lagi. Malam harinya pas mereka tidur, mereka selalu ketindihan. Mereka akhirnya memutuskan untuk pindah kos. Karena kalau numpang sama temannya juga, temannya malah ketakutan dengan tingkah mereka yang aneh. Setelah pindah kos, hal itu ternyata nggak berpengaruh sama sekali. Bahkan parahnya, salah satu mahasiswi ini ada yang ketindihan hingga sesak nafas dan harus dilarikan ke IGD. Pas udah dibawa ke IGD, orang tuanya dipanggil dan diceritakanlah semua kisah horor yang terjadi sama mereka.
Pada awalnya, orang tuanya nggak percaya. Namun karena salah satunya sampai masuk ke IGD, barulah kedua orang tuanya ini percaya. Nggak tinggal diam, orang tuanya langsung memanggil orang pintar untuk masuk ke dalam kosannya. Pas di kosannya, dua mahasiswi ini disuruh bersih-bersih terlebih dahulu. Setelah membersihkan diri, mereka berdua langsung disuruh duduk dan punggungnya dipegang oleh orang pintar itu. Pas dipegang, orang pintar itu bilang, "Oh, ternyata setan yang meneror itu bentukannya pocong ya?" Dua mahasiswi ini langsung menyangkal, dia itu bukan pocong, Mbah, melainkan perempuan berbaju merah yang merayap di tembok dan meludahi kita. Orang pintar itu menimpalinya lagi, ini sebenarnya wujud aslinya itu pocong, dan wujud perempuan itu bukan bentuk aslinya, tapi aslinya pocong yang udah meludahi mereka. Pas tahu wujud aslinya, mereka berdua langsung merinding ketakutan. Orang pintar itu bilang lagi, kalau pocong ini suka sama mereka, tapi lebih condong ke salah satu mahasiswi yang berinisial A. Mbak pocongnya ini suka sama si A karena dia orang yang selalu berpakaian terbuka dan sering meninggalkan darah men sembarangan. Gak lama kemudian, orang pintar itu langsung kerasukan sosok pocong wanita itu dan bilang kalau dia mau membawa si A ini ke alamnya untuk diajak menikah. Si A ini kaget, kenapa ada pocong wanita yang suka sama wanita juga. Dia juga bilang untuk menyudahi terornya itu karena dia udah lelah dengan hidupnya dan dia bukan seorang lesbi. Segala cara dilakukan, akan tetapi Mbak Pocong lesbi ini bakalan pergi dengan satu syarat, yaitu menyiapkan darah ayam cemani yang disembelih sendiri oleh si A dan boleh mengelus kepala si A selama 17 hari. 17 hari ini merupakan angka teror yang dilakukan si pocong lesbi itu dari pertama kali dia melakukan teror hingga mengakhirinya. Setelah terornya selesai, si A ini nggak diperbolehkan lagi untuk mengambil jurusan keperawatan dan langsung dimasukkan ke dalam pesantren. Oh ya, untuk gambar air liurnya ada tuh di Twitter. Kalau gue share di sini ya, takut ntar akun TikTok gue kenapa-napa. Udah gitu agak jijik juga sih ngeliatnya.